Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan berjumpa lagi dengan saya. Saya doakan Anda selalu sehat dan selalu diberi kelancaran. Nah, kembali membahas soal kecemasan. Bagi penderita gangguan kecemasan, pikiran negatif dan rasa gelisah seringkali sulit untuk dihilangkan. Bahkan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika Anda mengalami hal tersebut, maka Anda wajib simak video ini sampai selesai, bagaimana caranya mengatasi gangguan kecemasan tersebut. Nah, rasa cemas yang muncul sesekali, terutama ketika menghadapi situasi yang membuat stres atau khawatir, itu adalah hal yang normal dan dapat reda dengan sendirinya. Namun jika rasa cemas sering muncul tanpa sebab yang jelas, berlebihan, dan juga sulit diredam, itu bisa dikatakan sebagai gangguan kecemasan yang berlebih. Nah, gangguan kecemasan ada beberapa macam, mulai dari gangguan kecemasan menyeluruh, kemudian serangan panik, hingga fobia. Meskipun masing-masing gangguan kecemasan ini tadi memiliki karakteristik yang berbeda, namun secara umum kondisi ini dapat ditangani dengan psikoterapi atau metode pengobatan yang saya tawarkan, yaitu dengan metode terapi kristal magnetisme. Nah, namun selain itu ada beberapa cara sederhana yang dapat Anda lakukan secara mandiri dan ini bisa dibilang sudah terbukti dapat membantu mengurangi gejala gangguan kecemasan. Apa saja itu? Yang pertama, menarik nafas yang dalam. Nah, bernafas dengan dalam dengan yang dalam seperti itu sangat rileks Ini dapat membuat tubuh rileks dan mengurangi aktivitas saraf di otak yang menyebabkan rasa cemas. Nah, ketika Anda mengalami kecemasan, tarik nafas panjang kurang lebih 5 detik. Kemudian tahan selama 5 detik juga, lalu lepaskan kembali secara perlahan dalam 5 detik juga. Nah, lakukan cara ini dengan beberapa kali sampai pikiran Anda merasa tenang. Nah, dan yang kedua, memusatkan pikiran pada aktivitas yang dijalani. Ketika merasa cemas, fokus Anda akan sangat terganggu. Jika ini terjadi, cobalah untuk kembali fokus pada hal yang akan Anda lakukan. Contohnya saja, jika Anda jadwal membersihkan rumah atau mencuci baju, maka lakukanlah. Jangan bengong. Jika ada jadwal berkumpul dengan teman-teman, tetaplah pergi. Jangan menahan diri. Duduk diam tanpa melakukan apapun dan diliputi rasa khawatir tentang hal-hal yang mungkin terjadi, itu justru membuat diri Anda semakin terpuruk dengan rasa cemas atau ketakutan. Itu Lalu yang kedua, menerapkan metode 3-3-3. Lihatlah ke lingkungan sekitar Anda dan sebut 3 benda. Kemudian sebutkan 3 suara yang mungkin sedang terdengar saat itu. Kemudian lanjutkan dengan menyebut 3 bagian tubuh, seperti jari, lengan, pergelangan kaki, sambil menggerak-gerakan dengan santai. Nah, teknik ini dapat membantu menghentikan atau mengalihkan pikiran negatif yang membuat Anda gelisah. Contoh saja Anda menyebut telunjuk jari. Nah, telunjuk jari Anda gerakan seperti ini. Ini akan membuat Anda lebih tenang. Lalu yang keempat, menghindari kafein dan alkohol. Alkohol dapat memberikan efek rileks dalam jangka pendek. Namun jika dikonsumsi terlalu sering atau secara berlebihan, alkohol justru dapat membuat diri Anda atau gangguan kecemasan yang Anda alami itu semakin berat. Begitu juga dengan konsumsi kafein, baik dalam bentuk kopi, coklat, maupun teh. Itu juga dapat memicu dan memperburuk gejala kecemasan yang Anda alami. Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi kopi dan teh itu dapat membuat seseorang itu merasa lebih gelisah dan sulit berkonsentrasi, terlebih jika dikonsumsi pada
jumlah yang berlebihan, yaitu lebih dari 2 gelas per hari. Nah, lalu kemudian yang kelima, bercerita kepada orang yang dipercaya. Nah, curhat atau menceritakan apa yang sedang Anda rasakan ya dan Anda alami kepada orang yang Anda percaya, itu bisa meringankan kecemasan Anda. Ya, orang tersebut bisa saja seorang psikiater, teman dekat atau anggota keluarga yang memahami kondisi diri Anda. Nah, kemudian sebagai alternatifnya, ya cobalah mencari support group, ya yang dimana itu beranggotakan orang-orang dengan keluhan yang serupa. Ya, artinya nanti Anda berkumpul dengan orang-orang yang sama, yang memiliki keluhan yang sama, sehingga nanti Anda bisa saling berbagi pengalaman dan tips tentang bagaimana cara mengatasi gangguan kecemasan yang Anda alami. Ya, gitu. Nah, kemudian yang keenam, menyediakan waktu untuk diri sendiri. Ya. Sediakan waktu untuk berjalan santai, melakukan meditasi, kemudian mendapatkan pijatan atau berendam air hangat. Ya, bila perlu, matikan telepon genggam Anda selama beberapa saat agar Anda tidak terganggu. Nah, alasannya, terkadang kecemasan dapat disebabkan oleh meningkatnya hormon stres. Ya, cara-cara merelaksasi tersebut bisa membuat Anda lebih tenang, sehingga rasa cemas pun bisa hilang, termasuk menghindarkan diri Anda dari gangguan telepon. Itu salah satunya. Lalu yang ketujuh, makan teratur dan minum cukup air putih. Ya, ketika sibuk atau merasa cemas, seseorang dapat melupakan jadwal makannya. Ya, padahal kadar gula di dalam darah yang rendah, ya, terutama yang rendah, itu terlambat makan dapat menyebabkan seseorang lebih mudah emosi dan cemas. Nah, kekurangan cairan atau dehidrasi juga itu dapat membuat jantung berdetak lebih kencang, serta memperburuk rasa cemas yang Anda alami. Nah, efektivitas langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi belum tentu sama pada setiap orang ya, dengan gangguan kecemasan yang sama maupun yang berbeda. Nah, hal terpenting untuk meredakan kecemasan adalah dengan mengenali pencetus rasa cemas tersebut. Ya, kemudian menentukan cara yang paling cocok untuk Anda gunakan dalam meredakannya. Nah, supaya bisa lebih maksimal, ya, supaya lebih optimal, silakan Anda bisa hubungi saya. Mari kita berkonsultasi ya, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Terlebih jika gangguan kecemasan sudah menimbulkan kesulitan dalam menjalankan aktivitas, susah tidur, kelelahan, susah berkonsentrasi, hingga gejala depresi ya, berupa ide atau pikiran untuk bunuh diri. Nah, jika Anda berminat untuk menggunakan sarana pengobatan yang saya sediakan, yaitu menggunakan terapi kristal magnetisme, maka silakan hubungi kontak WhatsApp saya yang sudah saya sertakan pada layar video ini. Ya, atau nomornya juga sudah saya sertakan pada deskripsi video ini. Nah, atau Anda juga bisa kunjungi website resmi saya di kristalmagnetisme.com. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan untuk Anda, bisa memberikan solusi untuk Anda, dan serta dapat bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Nah, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.